Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di channel Harian Guru, harian seputar tutorial dan informasi seputar pendidikan. Ibu Bapak, pada kesempatan kali ini bagi yang belum subrek, silahkan subrek, like, and share untuk perkembangan channel ini. Oke Ibu Bapak, pada kesempatan ini kita akan membahas wacana tentang perubahan kurikulum di Indonesia, di mana semakin ramai diperbincangkan setelah Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti memberikan syarat mengenai penggantian kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka juga belum beres ya, terutama di sekolah saya juga bukunya belum full. Kita berubah lagi menjadi wacana kurikulum baru. Kurikulum baru ini yang dikenal sebagai kurikulum deep learning dirancang untuk meningkatkan pemahaman siswa melalui pendekatan yang lebih mendalam dan fokus pada keterlibatan aktif. Bagaimana sih wacana tentang kurikulum baru ini? Maka kita bahas ya pada kesempatan kali ini. Sedangkan menurut hemat admin ya, kurikulum deep learning ini tidak jauh beda dengan peningkatan kompetensi siswa tentang literasi dan numerasi. Jadi bagaimana permasalahan literasi adalah permasalahan pokok pendidikan di Indonesia, di mana siswa itu tidak memahami isi bacaan yang telah mereka baca. Jadi jika membaca 30 menit mereka itu pusing dan kapur gitu ya. Ini salah satu masalah dari literasi siswa-siswi di negara kita. Ya. Nah, dalam paparannya, Abdul Muti menyampaikan pilar utama yaitu mindful learning. Yang pertama mindful learning, yang kedua mindful learning, dan joyful learning. Ketiga pilar ini bertujuan untuk menciptakan suasana belajar yang lebih mendalam, bermakna, dan menyenangkan bagi siswa. Tidak jauh beda ya dengan pembelajaran yang telah kita lakukan di kurikulum Merdeka. Cuma beda kata. Ya, beda kata karena mindfulness sudah diajarkan di program guru penggerak, di program peningkatan kompetensi guru, profesional guru dan siswa tentang kesadaran pikiran dan badan itu harus ada di kelas. Gitu. Jadi ketiga pilar ini bertujuan untuk menciptakan suasana belajar yang lebih mendalam, bermakna dan menyenangkan bagi siswa. Artinya apa yang pelajari di kelas itu berbekas di pikiran dan dapat diimplementasikan oleh siswa gitu. Nah, di mana Abdul Muti juga mengungkapkan bahwa kurikulum deep learning tidak hanya sebatas penggantian nama, tetapi merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Pendekatannya adalah mengurangi volume materi namun dengan eksplorasi mendalam. Nah, ini juga sudah diterapkan ya. Untuk di kurikulum Merdeka itu kita tidak fokus terhadap materi, tapi fokusnya terhadap penguasaan materi oleh siswa. Jadi apabila materi belum dipahami bisa diulang-ulang. Ini juga masih ya. Jadi opini atau konsep ini merupakan salah satu gebrakan mungkin ya untuk memberikan perbedaan dengan menteri-menteri sebelumnya ya, karena menteri baru maka harus ada yang digebrak atau yang dibedakan supaya supaya pas gitu ya, agar menteri pendidikan ini fokus terhadap perubahan kurikulum. Sedangkan untuk memajukan negara itu kurikulum itu sebetulnya jangan dirubah selama 10 tahun ya, jangka panjang itu. Kenapa kurikulum jangka panjang dirubahnya itu untuk meningkatkan, memenuhi sarana prasarana terutama di dalam pembelajaran, alat peraga pembelajaran, buku, teks, siswa dan guru itu semuanya harus memegang. Kalau misalkan kurikulum itu baru-baru lagi dengan belum cukup buku dipegang siswa, terus baru lagi terus bukunya ganti-ganti terus, itu akan menghambat pemahaman siswa untuk kemajuan pendidikan di Indonesia. Itu menurut hemat admin ya. Selanjutnya, persiapan dan target peluncuran kurikulum deep learning itu diwacanakan mulai tahun depan ya. Kurikulum deep learning direncanakan untuk diterapkan pada tahun 2025. Namun Abdul Muti menekankan bahwa persiapan yang matang diperlukan terutama dalam hal pelatihan guru dan penyediaan infrastruktur yang memadai.
Proses transisi menuju kurikulum baru ini juga akan melibatkan pelatihan intensif bagi para guru agar mereka dapat mengadopsi metode pengajaran yang lebih berfokus pada siswa. Kurikulum baru, maka anggaran baru ya, maka pelatihan baru, narasumber baru, dan peserta baru. Jadi kita sebenarnya itu pelatihan guru itu secara masif itu telah dilaksanakan ya pada penerapan implementasi kurikulum 2023 yang dimana pelatihan kurikulum sangat masif sekali sampai ke sekolah-sekolah bahkan ke gugus-gugus semuanya itu dilaksanakan ya. Itu sedangkan untuk pelatihan guru tentang penerapan implementasi kurikulum merdeka itu dilaksanakan secara online, secara terpadu, ada websitenya ya. Jadi semua guru aktif mengakses informasi dan penerapan kurikulum merdeka. Jadi itu perbedaannya. Kalau dulu itu pelatihan itu langsung ke bawah, kalau untuk kurikulum merdeka itu gurunya yang mencari informasi sendiri di website kurikulum merdeka. Jadi itu salah satu untuk mengimbangi perkembangan zaman ya, bahwa guru itu harus aktif mengembangkan diri. Selain itu, perubahan mindset guru menjadi elemen penting dalam keberhasilan kurikulum deep learning. Guru dituntut untuk lebih fleksibel dan responsif terhadap kebutuhan siswa. Abdul Muti menekankan bahwa keberhasilan kurikulum ini sangat bergantung pada kesediaan para pendidik untuk beradaptasi dengan pendekatan yang lebih mengutamakan keterlibatan aktif siswa atau student-centered learning. Ya, ini sama dengan kurikulum merdeka, di mana fokusnya pembelajaran itu 70% beraktif dilaksanakan oleh murid, sedangkan gurunya sebesar 25%. Jadi fokusnya murid ya, atau SCL. Lanjut. Lalu apa maksud pilar ketiga utama tersebut? Mindfulness learning, menghargai keunikan dan keterlibatan siswa, sama saja dengan diferensiasi pembelajaran. Ya, kalau dulu kurikulum merdeka itu diferensiasi, ya pembelajaran berdiferensiasi. Ini untuk menghargai gaya belajar, perbedaan kemampuan siswa, perbedaan zaman, perbedaan pemahaman, perbedaan kondisi ekonomi orang tua itu sudah tercover oleh pembelajaran berdiferensiasi. Maka untuk konsep yang baru itu mindful learning, menghargai keunikan keterlibatan siswa, sama saja cuma beda kata ya. Yang dimana mindful learning bertujuan untuk memberikan ruang bagi siswa untuk aktif terlibat dalam proses belajar dengan memperhatikan perbedaan kebutuhan dan potensi tiap individu. Dalam pendekatan ini, siswa diharapkan dapat terlibat langsung melalui diskusi, eksperimen, dan eksplorasi terhadap materi yang diajarkan. Misalnya, saat membahas konsep-konsep sains, guru diharapkan tidak hanya memberikan teori, tetapi juga mengajak siswa memahami peran materi tersebut dalam kehidupan nyata. Sebagai contoh, pembelajaran tentang air dapat dilakukan melalui eksperimen laboratorium untuk mempelajari peran air dalam kehidupan sehari-hari. Dengan pendekatan ini, siswa diharapkan mampu mengaitkan pembelajaran di kelas dengan realitas sehari-hari ya. Jadi jelas ya. Jadi adanya praktik oleh siswa. Tapi kendala dan tantangan yang dihadapi oleh pendidikan atau sekolah di Indonesia adalah masih terbatasnya sarana prasarana praktik atau TIK IPA ya. Hampir sekolah-sekolah itu sedikit yang mempunyai media ajar tentang apalagi laboratorium ya, sangat jarang sekali. Itu hanya untuk tingkat SMP, kalau SD tidak ada gitu ya. Minimal kit IPA lah di drop oleh kementerian ya. Jadi bantuan kinerjanya kalau bisa itu dalam bentuk kit IPA gitu. Mulai dari torso, kit listrik, kit magnet, kit kit lensa dan sebagainya itu ya. Itu adalah sebuah tantangan. Oke.
Langsung yang konsep kedua, mindful learning. Pentingnya pembelajaran yang relevan. Jelas, pembelajaran itu harus sesuai ya dengan kehidupan masyarakat atau siswa. Pada elemen mindful learning, siswa diajak untuk memahami alasan dibalik setiap pelajaran yang mereka pelajari. Abdul Mukti menekankan bahwa siswa perlu tahu mengapa suatu materi penting dan bagaimana materi tersebut bisa bermanfaat di kehidupan nyata. Ya, jika ini diterapkan maka banyak yang diajarkan itu tentang TIK ya. TIK, konten, sosial, IPS, PPKN gitu, pengembangan karakter. Sedangkan materi matematika, sedangkan materi yang lainnya kurang bermanfaat ya untuk kehidupan sehari-hari. Pendekatan ini memposisikan guru sebagai fasilitator yang membantu siswa yang mengaitkan pelajaran dengan penerapan di dunia nyata. Contohnya dalam pelajaran matematika, guru bisa menjelaskan bagaimana konsep-konsep tertentu akan bermanfaat dalam mengelola keuangan pribadi atau bahkan dalam pengelolaan logistik. Dengan pemahaman ini, siswa diharapkan lebih termotivasi dan antusias dalam belajar. Ya, jadi harus relevan dengan kehidupan sehari-hari siswa. Konsep yang ketiga, joyful learning, penciptakan pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan. Joyful learning bukan sekadar pembelajaran yang menyenangkan, melainkan sebuah pendekatan yang mengedepankan kepuasan dari pemahaman mendalam. Abdul Mukti menyatakan bahwa tujuan dari joyful learning adalah menciptakan pengalaman belajar yang bermakna sehingga siswa tidak hanya merasa senang tetapi juga benar-benar memahami materi yang dipelajari. Contohnya, dalam pelajaran sejarah, guru bisa mengadakan simulasi atau diskusi yang membuat siswa lebih aktif terlibat. Dengan cara ini, siswa tidak hanya belajar sejarah sebagai hafalan, tetapi juga bisa memahami konteks historis secara lebih mendalam. Joyful learning diharapkan dapat membuat siswa lebih bersemangat dalam mempelajari setiap mata pelajaran. Itu ya, 3 konsep kurikulum baru yang dikemukakan oleh menteri baru ya. Yang dimana yang pertama pilar utama ya, kurikulum deep learning, mindful learning dan joyful learning ya. Ketiga pilar ini bertujuan untuk menciptakan suasana belajar yang lebih mendalam, bermakna dan menyenangkan bagi siswa dalam menyongsong generasi emas 2045. Itu sekedar informasi pemahaman pencerahan ya untuk kita semua. Bagaimana teknisnya, bagaimana bentuknya, nanti kita tunggu saja gebrakan dari Menteri baru Pak Abdul Mukti. Cukup sekian, mudah-mudahan apapun yang dilaksanakan dalam perubahan tujuannya untuk mencerdaskan anak bangsa dengan sesuai relevan perkembangan zaman. Itu saja yang dapat admin sampaikan. Atas perhatiannya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.